sore, salam sehat dan salam bahagia selalu. Berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Dan sore hari ini kita akan belajar bersama tentang upaya bagaimana untuk berupaya menurunkan stunting berbasis SDGs desa. Bersama kita nanti akan ada pemantik yang luar biasa keren. Beliau adalah salah satu leader SDGs desa yang di awal Agustus kemarin itu dikukuhkan. Jadi nanti kita akan belajar bersama dengan beliau keterkaitan dengan penurunan stunting berbasis SDGs desa. Tapi sebelumnya perlu kami informasikan bahwa peraturan Menteri Keuangan yang kita tunggu-tunggu sudah hadir. Jadi sudah turun PMK tentang pengelolaan dana desa tahun 2023. Jadi teman-teman nanti bisa membacanya, kemudian kalau kita cermati sedikit tidak berbeda jauh dengan yang dirancangkan kemarin. Yang membedakan di PMK ini lebih jelas karena sudah ada pagu definitif yang sudah nanti turun di desa. Jadi jelas dalam penyusunan APBD sudah mengacu pada PMK ini. Baik, kita sapa dulu pemantik kita yang luar biasa, salah satu leader dari SDGs Desa, Kang Imanuddin. Selamat sore, Kang Iman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ini ada Mbak Yu saya, Mbak Billy. Selamat sore. Banyak ya teman-teman. Oke. Yang jelas saya ucapkan terima kasih kepada Kemenq telah turun PMK nomor 222 ya. Ini nomornya spesial sekali gitu di akhir tahun. Yang kedua adalah saya juga mengucapkan terima kasih atas ada alokasi kinerja pada desa-desa yang memiliki kualitas tertentu menurut Kemenq. Dan saya juga atas nama TV Desa Banyumas ucapkan selamat khususnya untuk di Kabupaten Banyumas dan paling khususnya untuk di Kecamatan Batu karena ada 8 desa yang mendapatkan alokasi kinerja dari 45 desa di Kabupaten Banyumas dan ini menjadi suatu hal yang membanggakan. Ternyata kami bisa mendampingi ada 8 desa yang mendapatkan alokasi kinerja lumayan gede Mbak Dia, sekitar 260-an gitu ya. Jadi itu suatu kado istimewa bagi kami. Dan besok insya Allah hari Senin tentang rencana dan sertifikat desa mandiri akan diberikan oleh beliau Pak Bupati. Dan kebetulan lagi di desa dampingan saya ada 6 desa yang mendapatkan desa mandiri dari 15. Kami menyumbangkan 6, besok diundang di pendopo, hari Senin akan mendapatkan rencana itu dan beliau Bupati yang akan menyampaikannya. Begitu kebanggaan saya di akhir tahun, senang gitu. Oke, luar biasa, keren. Dan sangat menarik karena topik sore hari ini tentang upaya penurunan stunting berbasis SDGs. Dan tidak salah ketika kita memang benar-benar memberikan mandat ini kepada Kang Iman, karena Kang Iman memang yang salah satu jebolan dari leader SDGs yang pastinya menguasai tentang hal ini. Dan kami, teman-teman yang ada di Sambal Desa, forum ini ingin belajar bersama tentang penurunan stunting berbasis SDGs desa. Sudah siap, Kang? Sudah siap? Iya, monggo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya atas nama pribadi Imanuddin dari pendamping desa teman-teman Kabupaten ingin berbagi ilmu, ingin ngangsu karo sama rekan-rekan Sambal Desa baik di YouTube atau di Zoom. Ini adalah sebuah ikhtiar, kalau bahasa itu banyak sebuah upaya, dan apalagi ini PMK-nya sudah turun dan segera, karena stunting itu adalah program nasional yang harus diwujudkan dalam sebuah tindakan. Dan khususnya kami juga mendapatkan amanat Mbak dan rekan-rekan Sambal Desa besok tanggal 26-27, khususnya tanggal 27 kami kedatangan beliau dari Kemendes akan memonitor dan mengevaluasi kegiatan penurunan stunting dengan lokus adalah KPM, yang kedua adalah TPK, yang ketiga adalah TPPS, dan paling akhir adalah perangkat desa beserta dengan penerima manfaat.
Dan saya yakin rekan-rekan TPP pasti punya hal yang sama seperti saya, bahwa stunting itu adalah program nasional yang harus diwujudkan, dan itu adalah sebuah kolaborasi dari lintas sektor ataupun kementerian. Izinkan saya share screen ya, Mbak Tes ya. Iya, iya. Ini adalah upaya penurunan stunting berbasis SDGs desa, bahwa SDGs desa itu merupakan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Permendes nomor 21 tahun 2020 gitu ya. Dan apa sih yang harus dilakukan? Mohon maaf dulu. Apa sih yang harus dilakukan oleh kita khusus sebagai TPP dalam mendampingi desa, mendampingi stakeholder yang ada di desa? Pertama adalah pendataan dan pengumpulan data profil desa, yaitu berupa konsolidasi data SDGs. Maka jangan di desa bahwa saya dari awal adalah upaya stunting berbasis SDGs, jadi sebuah kegiatan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua adalah pengolahan hasil data SDGs desa, khususnya adalah di capaian SDGs 1, kedua, ketiga, keempat, dan 5 dan 6. Yang ketiga adalah fasilitasi diskusi kelompok terarah, yaitu FGD. Nah, biasanya FGD ini di kita itu dalam pendampingan stunting itu muncul secara formal, ada di rumah desa sehat, ada di rembuk stunting. Yang terakhir adalah perencanaan kegiatan stunting yang dituangkan di dalam KPBDes dan di KPBDes. Berikutnya adalah Pokja di desa, bahwa di sini dijelaskan bahwa Pokja desa ini memberikan data dan rekomendasi capaian di desa 1, 2, 3, 4, 5, 6 kepada desa. Karena kita ketahui bahwa SK Pokja desa itu kan dibentuk oleh kepala desa. Dan ini jangan sampai Pokjanya itu pada saat hasilnya Pak Musdek gitu ya, penetapan SDGs itu tidak memberikan apa-apa. Harus ada berupa hard copy yang isinya ada tentang rekomendasi. Kenapa? Hasil rekomendasi ini oleh Pemdes nanti akan dilakukan konsolidasi data selain dari data kita, yaitu dari Dinkes, Kemensos, BPS, Pemda, dan lain-lain. Jadi kita ceritakan, kami tadi baru rapat koordinasi kaitannya dengan pelaksanaan percepatan dan penguatan stunting. Besok berikutnya ada di Desa Purwosari tanggal 28. Itu kami pun tadi mengadakan rapat gabungan antara dari PPKB gitu ya, terus dari Bapeda Libang, dari Dinas Kesehatan dan ini oleh Puskesmas gitu ya, terus dari Dinsos yaitu Permas, dan kami sebagai tenaga pendidik nasional, TPP, pendamping desa, juga dari Pemdes, ada PPK, ada PPPS, dan KPR. Itu semua data itu harus ditaruh pada volume yang sama, terus resonansinya pun harus dibangun koordinasi antar pelaku desa untuk memastikan terjadi konvergensi, yaitu terhadap kelompok sasaran prioritas mendapatkan intervensi. Kenapa harus dilakukan intervensi? Karena memang faktanya para kategori menerima manfaat dari kegiatan stunting ataupun berkelanjutan itu tidak bisa melakukan sendiri. Maka biasanya kalau orang di luar itu lebih paham daripada diri sendiri, itu pun sama. Maka sebabnya adalah dilakukan intervensi dalam penuntasan stunting. Ada dua gitu ya, intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Dan ini sudah kita berkali-kali dijelaskan apa itu spesifik, apa itu sensitif. Ya. Nah, jadi saya ulas bahwa intervensi spesifik adalah kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan, seperti asupan makanan, desinfeksi, status gizi, bla bla bla. Dan apakah desa bisa masuk ke situ? Bisa, tinggal ambil
peran salah satu yang bisa dilakukan sesuai dengan kondisional yang ada di desa. Yang kedua adalah intervensi sensitif, gitu ya. Yaitu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar persoalan kesehatan. Ya, kalau di desa pun bisa melakukan itu. Ya, tinggal semuanya itu adalah data-data terkoneksi, terintegrasi, sehingga kita akan melakukan sisi yang mana. Selanjutnya adalah bagian dari contoh intervensi spesifik, yaitu pemberian makanan bagi ibu hamil dari kelompok miskin. Sekali lagi, saudara kita kategori miskin harus diopeni karena warga miskin dan anak telantar itu dipelihara negara. Ini negara menitipkan. Ada APBN yang harus dikelola oleh pemerintah desa, maka pemerintah desa harus berbangga karena menjadi pekerjaan yang sangat mulia. Berikutnya adalah suplementasi tablet tambah darah, TTD gitu ya. Ini kan biasanya kalau TTD itu bagi mereka yang ibu yang telah melahirkan, itu tidak juga remaja putri, apalagi dengan Perpres 72 ada sasaran lagi, yaitu remaja putri, gitu ya, sama pengantin gitu ya, yang kronis gitu. Tadi pun kita bahas nanti di lain waktu. Promosi dan konseling, menyusui gitu. Ternyata menyusui itu bisa kok dilakukan dengan sebuah konseling promosi. Artinya itu ya pasti ada titik tertentu bagaimana ibu-ibu atau istri kita atau saudara kita kaum hawa itu perihal yang promosi dan konseling menyusui itu ada sesuatu yang sangat privat, tapi ini penting harus dilakukan. Terus MPASI dan sebagainya. Intervensi gizi spesifik dibagi menjadi 3 kelompok. Mohon maaf apabila nanti ada sebuah kekurangan, mohon disempurnakan. Satu ada intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi memiliki dampak paling besar pada pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas. Yang kedua adalah intervensi pendukung, yaitu intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait stunting dan diprioritaskan setelah intervensi prioritas dilakukan. Yang ketiga adalah intervensi prioritas gitu ya, sesuai dengan kondisi tertentu. Jadi prioritas tapi sesuai dengan kondisi tertentu, itu intervensi yang diperlukan sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat bencana. Biasanya itu ada program gizi darurat kayak mungkin kondisi tertentu kwasiorkor gitu ya, itu kan sangat satu kasus tertentu gitu, karena ada hal, maka ini dimaksud dengan intervensi prioritas tertentu. Sasaran intervensi spesifik ini adalah untuk ibu hamil gitu, menyusui dan anak 23 bulan, remaja putri dan wanita usia subur, dan anak usia 24 sampai 69, berarti kita ambil 5 tahun. Contoh-contoh intervensi sensitif, peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi. Dulu pernah saya jelaskan bahwa kita TPP harus rajin-rajinlah bersilaturahmi gitu ya. Tidak harus orang lain atau tidak harus sesuai jenjang. Artinya kita adalah salah satu tupoksi kita adalah memfasilitasi, memediasi. Maka apabila ada sebuah keterbatasan gitu ya, desa dan kita harus ngangsu karo ataupun kita harus ngingu harus pergi ke OPD gitu, nggak apa-apa. Dan maaf aja, saya sering melakukan itu. Saya butuh data ini, segera. Ini kebutuhan desa, ya, karena saya harus ke Perkim ataupun ke Bapedalitbang atau ke BPS. Karena apa? Memang kami itu tugasnya seperti itu. Gitu. Nah, kalau terlalu lama kan bisa juga kan membutuhkan suatu kebutuhan yang karena itu super cepat. Ataupun kalau kita memang butuhkan di suatu waktu yang akan datang, maka sekarang sudah disiapkan.
Yang berikutnya adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan. Ketiga, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktek pengasuhan gizi ibu dan anak. Terakhir ada peningkatan akses pangan gizi. Dalam hal ini ada tadi saya sebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Tapi pada sore hari ini saya hanya membatasi tidak semuanya Mbak Tias, karena kalau semuanya dibedah nanti bisa sampai jam 6 gitu. Jadi mohon maaf untuk warga Sambal Desa kalau mungkin sampai SDGs kedua dulu. Capaian SDGs desa yang ke-1 itu desa tanpa kemiskinan gitu ya. Di dalam desa tanpa kemiskinan itu apa sih yang harus kita tingkat kemiskinan di desa. Tingkat kemiskinan di desa. Saya yakin rekan-rekan yang ada di sini, apalagi warga kita sebelum kita, para pekerja desa lebih akan paham sekali gitu ya. Dan senior-senior saya, para pemberdaya itu tahu persis bagaimana sebuah pemetaan dan kemiskinan di wilayah desa. Standarnya apa, indikatornya apa, dan tentunya tadi yang saya batasi. Semua data ada sebuah perbedaan, kita dudukan bersama, kita lakukan konsolidasi data dan berikan ruang pada desa. Itu adalah sebuah proses sinergitas sehingga akan diputuskan tingkat kemiskinan di desa ini seperti ini. Pemetaan dan analisisnya ini yang harus kita ambil. Yang kedua adalah keluarga miskin penerima bantuan sosial. Muskes penetapan data kemiskinan desa. Eksekusinya adalah penganggaran dan belanja untuk kegiatan ini wajib di APBD. Dan percuma aja kalau misalnya udah dipetakan ada data gitu ya, ada hasil penetapan Muskes gitu ya, penetapan data kemiskinan di desa. Penetapan data kemiskinan desa kan macam-macam gitu kan. Tidak harus berdasarkan misal gitu ya, rumah gitu ya, rumah yang layak tidak layak huni seperti apa, terus air bersihnya seperti apa, zaman seperti apa. Itu kan kalau sudah ditetapkan, oh ini perlu intervensi ini. Maka eksekusinya kita dorong, kita kawal, pendamping itu harus bisa masuk wajib itu dianggarkan di dalam belanja desa di desa. Terus capaian SDGs yang kedua, desa tanpa kelaparan. Desa tanpa kelaparan kita sering dengung-dengungkan gitu ya. Itu kan sampainya sampai tahun 2030. Kita bersama-sama berikhtiar bahwa desa tanpa kelaparan itu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi gitu ya. Pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Makanya saya senang di tahun 2023 ini nanti ya di PMK-nya Mbak Jas ya, lagi-lagi keluar 20%. Dan ini mesti harus di-manage. Pendamping desa itu wajib harus mengetahui. Coba kalau Mbak Tias udah mendampingi udah berapa tahun di desa dampingan itu, masa tidak bisa membuat sebuah pemetaan? Ini mesti desanya seperti ini contoh ya, penduduknya berapa sih, terus ketersediaan lahan pertaniannya cukup enggak gitu kan? Kalau memang tidak cukup, apa yang harus dilakukan gitu kan? Nah ini yang sebuah varian harian sehingga pada tahun 2030 serta mencapai ketimpangan, katanya ada penghilangan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi. Sedikit mohon maaf gitu ya, malnutrisi adalah merupakan suatu dampak kajian status gizi baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu lama. Sehingga ini akan menjadikan stunting itu berpotensi memperlambat perkembangan otak. Akibat adanya malnutrisi, ini efeknya seperti ini. Jadi kita harus berantusias. Kalau Kepmen 40 2001 itu kan ada kode etiknya, sebagai TBP itu harus antusias terhadap SDGs desa. Nah, namanya antusias berarti harus melakukan sebuah inovasi-inovasi yang mendorong bahwa SDGs desa itu tidak cukup dibunyikan. Saudara saya, Mas Solis, itu tidak cukup dibunyikan, tapi harus juga dibumikan sehingga nanti akan bekerja secara TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Berikutnya dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental ini akibat stunting. Stunting itu berpotensi dengan dampak yang panjang
akan menyebabkan keterbakan mental. Rendahnya kemampuan belajar, artinya itu kemampuan untuk belajar itu rendah, pasti ada lah. Kalau bahasa kita di desa itu ngantukan gitu. Bahasanya seperti itu kan. Sebetulnya ya mungkin aja gitu ya. Yang kedua adalah resiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Jadi namanya stunting itu bukan hanya yang ternyata gemuk itu, ternyata aku nggak stunting, tidak juga gitu ya. Nah, itu yang selanjutnya adalah gejalanya gitu ya. Berikut ini gejala stunting berdasarkan dari WHO gitu ya. Memiliki tinggi badan yang rendah, yaitu tumbuh lebih lambat dari yang seharusnya. Tumbuhnya itu lambat gitu, lebih lambat. Bukan lagi lambat, tapi malah lebih lambat. Perkembangan lambat seperti dalam bicara, berjalan, tumbuh gigi, atau tahapan bayi normal lainnya. Jadi kalau usia sampai 3 tahun gitu ya, belum bisa berjalan, belum bisa bicara, ya kita orang tua harus memahami, harus memperbanyak literasi tentang kesehatan anak. Yang ketiga adalah apabila mencurigai gejala tersebut pada anak, mohon segera konsultasi ke dokter. Dokter dapat memperbaiki sehingga nanti akan terjadi sebuah perbaikan kesehatan pada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan sampai di usia 2 tahun dengan memberi nutrisi terbaik untuk anak. Nah, penyebab dan cara mengatasi yang tadi saya sampaikan untuk stunting itu adalah penyebabnya misalnya kurang gizi pada ibu hamil, infeksi atau penyakit menular, kurang gizi gitu ya. Nah, pola pengasuhan yang tidak memadai dan faktor lingkungan. Kadang-kadang yang tidak terkontrol itu adalah faktor lingkungan. Jadi memang kita sebagai tenaga pendamping TPP itu memang harus betul harus membaur terhadap apa yang terjadi kehidupan masyarakat di sebuah desa. Contoh yang saya alami adalah itu 12 desa itu. 12 desa padahal satu kecamatan. Kalau saya tarik garis lurus ya karena kami masyarakatnya di bawah pegunungan ya yang 6 di ke atas, yang 6 itu udah mulai sampel heterogen gitu ya. Kalau udah agak menjauh ke kota, ya saya harus paham benar tentang faktor lingkungan apa. Gitu ya. Dan cara mengatasinya adalah penuhi nutrisi selama kehamilan. Ini yang ada PMT, MPASI gitu ya. Penuhi nutrisi anak dengan optimal. Mempraktikkan kebersihan yang benar. Keempat, mengatasi anak yang susah makan. Yang terakhir adalah konsultasi dengan tim pelayanan kesehatan. Ini adalah yang ketiga, mungkin minggu depan Mbak Tias, karena tadi saya sampaikan, saya mohon maaf untuk PNS di sini, upayanya ada sampai 6 itu ya. Saya bahas 2 dulu dan saya ingin ada sebuah interaksi apa yang tadi saya sampaikan, untuk ada hal yang kurang ataupun perlu, ini harus saya begini. Saya sangat terima kasih sekali karena kita sama-sama duduk di sini adalah sama-sama belajar. Terima kasih Mbak Tias, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Iman, luar biasa. Jadi sharing pengalaman yang sudah dilaksanakan oleh Kang Iman disampaikan di forum ini. Jadi nanti kita bisa sama-sama belajar terkait dengan apa sih upaya untuk menurunkan stunting berdasarkan dengan atau berbasis SDGs desa. Jadi kita akan belajar bersama setelah ini. Tapi sebelumnya perlu kami sampaikan teman-teman, sekali lagi teman-teman bisa membuka alokasi dana desa tahun 2023 yang ada di PMK 777 tentang pengelolaan dana desa. Cermati masing-masing berapa alokasi yang ada di desa dan kabarkan ke desa. Jadi nanti itulah bekal bagi teman-teman untuk memfasilitasi desa dalam proses penyusunan rancangan APBDes. Baik, menarik Kang Iman, akan banyak hal nanti yang disampaikan keterkaitan dengan apa yang sudah
Kang Iman paparkan. Tapi yang jelas di sini akan saya mulai karena sudah ada yang membahas di forum grup keterkaitan dengan KPM. Jadi nanti mari kita sharing pengalaman, belajar bersama khususnya tentang bagaimana penurunan stunting berbasis SDGs. Kang Iman, ini ada yang membahas di grupnya Sambel Desa keterkaitan dengan KPM. Berapa sih KPM yang ada di desa? 1 atau lebih? Adakah aturan yang mengatur atau regulasi yang mengatur tentang jumlahnya KPM? Bisa sharing, Kang? Bisa. Ya, terima kasih Pak Tian. Iya. Yang jelas itu minimal 1. Minimal 1. Lebih dari 1 boleh. Oke. Karena ada yang membahas di grup nggak boleh dan lain sebagainya. Berarti boleh ya lebih dari 1, minimal 1 berarti kan boleh lebih dari 1. Kemudian keterkaitan dengan penganggaran. Nah, karena gini, saya dari dulu sejak ada berdirinya itu kan lahir dari TPID gitu kan, KPM itu kan. Nah, itu jelas boleh, dan kemarin tahun 2022 awal 2021 kami ada KPM yang 1 desil. Kita kan bayangkan saja TPK itu ya, TPK aja, tim pendamping keluarga, itu aja lebih dari 1. Kalau cuma 1, luar biasa. Coba kalau kita perhatikan secara detail kita sebagai pendamping, orang tim hamil itu harus masuk di data. Saya ada kasus gini Mbak Tia, di Desa Karangtengah. Ternyata angka kehamilan itu luar biasa. Di atas 40-an bukan. Nah ini kalau ditangani 1 orang, nggak mungkin selesai. Karena kita tujuannya adalah tadi mempersiapkan tugas mulia daripada KPM dan tugas mulia dari Kemendes, mempersiapkan generasi yang akan datang itu dengan bebas stunting. Nah, tentang alokasi, ya wajar aja di kami itu sesuai dengan SSH yang diterima itu adalah maksimal 250.000 per bulan yang terbaru. Ya kalau emang lebih dari 1 ya 500, misalnya 2 gitu, fine, tidak masalah. Nah bagaimana cara untuk misalnya pakai aplikasi? Ya itu teknis, misal gitu saya dengan Mbak Tia, itu kan usernya 1 ya, posnya 1. Tinggal bilang aja, Mbak Tia nanti aku jam sekian akan menginputkan data ini. Aku kebagian misalnya ada 2 dusun gitu ya. Aku kebagian dusun 1, Mbak Tia dusun 2. Ya otomatis kalau aku mau masuk punya Mbak Tia, log out dulu dong. Itu kan teknis. Gak ada sesuatu yang tidak selesai. Nah, sehingga di kami pengalaman itu di backup dengan Excel. Dan insya Allah besok hari Selasa KPM saya akan mempraktekkan metode HDW manualnya pakai Excel. Dan itu memang kami bekerja sama, saya pendamping, saya punya gini oleh KPM-nya, kan boleh nggak aku kembangin? Oh boleh, sama lebih senang gitu aja dikembangin robot itu. Ya hasilnya bagus, malah lebih detail karena dia itu bisa mengembangkan hitungannya itu bukan lagi bulan sampai hari, misalnya 1 tahun 4 bulan 8 hari itu sampai seperti itu. Jadi sekali lagi kalau saya adalah boleh sampai saya tawarkan. Tapi boleh nggak KPM-nya lebih dari itu? Boleh, silakan. Gitu. Cukup 1, ya silakan. Tapi ini beban 1 desa ada berapa? Di kami itu ada 2 desa itu ya, yang penduduknya itu di atas 7.000. Kita sampai gini, silakanlah dipertimbangkan Pak Kades. Kalau 1, tak yakin tidak akan terselesaikan. Tapi kalau ada kasus tentang stunting atau betul stunting, Pak Kades harus menjadi bagian yang bertanggung jawab secara full. Karena apa? Desa itu boleh untuk mengalokasikan kaitannya dengan prioritas nasional, yaitu penurunan dan percepatan konvensi stunting. Begitu Mbak Tia. Iya, jadi sudah sangat jelas ya. Memang kalau di kabupaten kami itu KPM 1 desa 1.
Kalaupun lebih dari satu ya nggak apa-apa. Keuangannya yang mengetahui tentang keuangan kan desa itu sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan APBDes untuk mendanai KPM-nya. Tapi kalau memang desanya itu kan tidak sama ya Kang. Artinya ketika ada desa yang jumlah penduduknya banyak, kemudian desa dengan jumlah penduduk sedikit, kalau kita sinkronkan satu KPM mengcover satu desa dengan jumlah penduduk yang banyak mungkin akan kurang efektif untuk efektif dan efisien untuk pendataan. Jadi akan lebih bagus jika memang jumlah penduduknya banyak, nanti KPM-nya 2 bersinergi, kemudian saling mengisi dengan pembagian tugas yang sudah seperti disampaikan oleh Kang Iman. Baik, teman-teman, sangat menarik. Teman-teman bisa langsung raise hand untuk menyampaikan keterkaitan dengan topik sore hari ini, khususnya upaya pencegahan stunting berbasis SDGs desa. Nanti teman-teman bisa langsung open mic ya. Baik, sambil menunggu teman-teman untuk open mic, Kang Iman, ada beberapa hal yang perlu kita belajar bersama tentang penanganan stunting. Jadi kalau kita tahu bahwa ada output dari EHDW, yaitu konvergen, form konvergen itu ya. Nah, yang kita tahu dalam form konvergensi stunting itu kan ada indikator-indikator, baik keterkaitan dengan ibu hamilnya, anak bayi balitanya, pautnya. Jadi kalau bisa kita melihat adalah 1000 hari HPK. Nah, pertanyaan kami, ini juga terjadi sebenarnya di desa kami, tapi kami ingin sharing bahwa dalam konvergensi stunting itu kan ada indikator keterkaitan dengan pemeriksaan ibu hamil. Kita tahu bahwa pemeriksaan ibu hamil itu kalau kita lihat kohortnya kan ada 4 kali minimal ya Kang, 4 kali minimal pemeriksaan. Jadi jika tidak tercapai maka ya nanti prosentasenya tidak akan tidak akan tercapai juga. Nah, jika ada kasus seperti ini, ada salah satu ibu hamil di semester pertama beliau tidak melakukan pemeriksaan karena ketahuan hamil itu ketika usia kehamilan sudah 5 bulan. Nah, otomatis untuk pencapaian indikator pemeriksaan ibu hamil untuk semester 1 kan tidak tercapai, dan ini banyak terjadi Kang. Akhirnya dipaksa pun seperti apa, akhirnya ya banyak terjadi. Nah, kalau sudah seperti ini, mungkin apa yang bisa dilakukan keterkaitan dengan ini? Monggo Kang Iman, kita sharing. Kalau kita bicara secara teknis itu udah selesai ya. Udah enggak kok, masa kita maksain gitu kan? Kan tentunya kan tidak mungkin gitu kan. Nah, gitu. Nah, kalau ya tinggal untuk selanjutnya adalah ibu yang hamil itu diperiksakan bahwa dipastikan sehat gitu ya. Tidak ada sesuatu yang tadi indikator yang disebutnya lebat ya. Tapi kalau ya tadi kalau ternyata dia melakukan pemeriksaan apa terus kita memaksakan kayak dirapel, ya nggak bisa gitu. Paling itu aja sih buat dia yang saya alami gitu KPM gitu. Ya faktanya makanya gitu. Tindak lanjutnya adalah ibu itu harus sesegera gitu dikawal sampai nanti anaknya lahir gitu ya. Kondisinya seperti apa gitu. Jangan sampai udah gimana caranya? Ya nggak bisa lah karena itu kan real time. Nah, itu nanti akhirnya masuk di bagian seperti yang spesifik kayak gitu. Oh ternyata bayinya sehat Mas Iman gitu. Ada ini Mbak. Kan seperti itu ya di desa Pandak gitu ya. Ya dia anaknya udah berkali-kali satu 6 nih yang ke-6 gitu. Ternyata tuh periksa nggak mau akhirnya kan. Ini gimana? Udahlah kita datangin aja lah. Ternyata memang udah harusnya itu sekian kali hanya sampai kurang dari ketentuan, tapi setelah lahir alhamdulillah sehat. Karena apa? Habis itu kita kita dampingin biar ibunya nanti melahirkan sehat, anaknya sehat, normal. Ya udah. Ya memang kita kan tadi bilang sebuah upaya gitu. Kita aja sih Mbak. Iya, jadi ketika kemarin memang ada KPM yang merasa kita itu sebenarnya sudah mendata sesuai dengan kondisi di lapangan, tapi tetap akhirnya konvergennya belum mencapai. Nah, temuannya ya di situ itu ternyata ada beberapa ibu hamil yang di semester ke-1 tidak
tidak apa istilahnya, tidak periksa, sehingga ketika minta data dari bidan desa itu diketahui seperti itu. Jadi kemarin ketika melakukan musyawarah desa dengan adanya kasus ini, pemerintah desa kami, desa dampingan, melakukan apa istilahnya, perlu sosialisasi memang. Jadi apa maksudnya sosialisasi, masih mau dikoordinasikan dengan dinas kesehatan kami. Baik. Oke, betul Mbak Dias. Ini yang adalah, kalau nggak salah kemarin saya melihat formnya yang PSC, Village Scorecard yang 2023 sesuai dengan Perpres 72, itu di catatan paling bawah itu ada catatan tersendiri. Aku nggak tahu apakah itu yang akan dimasukkan, karena akan menjawab hal-hal yang tadi secara teknis. Iya. Itu yang lagi saya tunggu gitu ya, apa namanya, dari beliau yang ahlinya gitu ya. Dan, kita juga menunggu, kita kan namanya kita saling berkolaborasi kan, harus seperti itu gitu. Begitu Mbak Tias. Iya, jadi kalau kita memang terjun mendampingi benar-benar di tingkat bawah, di tingkat desa, keluh kesah seperti itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari ya Kang Iman ya. Oke, baik. Kemudian keterkaitan dengan intervensi gizi sensitif. Kalau kita salah mencermati, nanti takutnya yang bukan menjadi ranah kewenangannya desa akhirnya didanai oleh desa. Seperti ini, seperti pemberian PMT bagi anak yang stunting. Jadi pemberian makanan tambahan itu kalau kita lihat itu kan menjadi kewenangannya bagi anak yang benar-benar suspek stunting ya Kang. Artinya anak yang sudah benar-benar stunting, dalam kondisi stunting itu kan memang di bawah apa istilahnya, pengawasan dari dinas kesehatan. Nah, apa ya istilahnya, untuk pendanaan terkait dengan bukan 1000 hari HPK-nya, tetapi khusus yang suspek stunting. Nah, ini mungkin bisa sharing dengan Kang Iman yang ada di sana, apa saja sih kewenangannya desa untuk menangani anak yang memang benar-benar dalam kondisi stunting? Oke, terima kasih Mbak Tias. Kita ingat di 2023 nanti di Perpres 8 itu perluasan akses kesehatan. Kita pergunakan. Jadi contoh kayak gini, kemarin ada hampir kamera ada dibuat di Desa Karangsalam loh. Wah, ini gimana Mas Iman? Ini ya udah tinggal ibunya itu sama anaknya dibawa ke rumah sakit. Ini sekian, udah yang penting kita yang penting ini nyawa ini. Nah, karena apa? Itu kan bagian yang tadi itu dikasih di dalam posisi kita kan, warga miskin dan anak telantar. Kondisi tertentu itu kita tidak melihat miskin dan kaya, karena yang pada saat itu harus diselamatkan. Itu juga sebuah intervensi harus masuk. Dan ternyata selesai, dan saya ucapkan luar biasa hebat. Kita jangan kaku, ada sebuah hal-hal yang kita lihat, kalau bilangnya itu kan kearifan lokal, tradisional gitu. Alhamdulillah kami bersinergi dengan kemudian desa gitu ya, kader, KPM, pemerintah desa gitu. Makanya ini bisa gitu. Yaudah, kalau kondisi tertentu kayak gitu, karena dibuka di Perpres 8, pelaksanaan akses kesehatan, tolong dicermati dalam 1 tahun harus ada sebuah anggaran yang lebih longgar lagi gitu ya, sehingga tidak nunggu di perubahan gitu kan, repot juga gitu kan. Nah, ya nanti kalau memang tidak ada ya dilakukan, nanti diperkecil atau dihilangkan atau akan ditambah. Dan semuanya itu yang saya sampaikan pada saat, karena kan gini Mbak Dia, kami itu di Kecamatan Batuan itu setiap bulan kami melakukan koordinasi dengan KPM 12 bersama dengan PLD dan pendamping, itu duduk setiap bulan, dan kami mengundang instansi yang misalnya setara gini, ini di pertemuan Januari ini apa yang harus kita bahas, kita depannya apa, di Februari apa. Oh, ini butuh kami dari dinas kesehatan. Siapa yang akan diundang?
ini aja bidan desa, bidan di puskesmas. Yang kedua, kami butuh yang sanitarian, membutuhkan yang ilmu gizi gitu. Nah, kami seperti itu. Terus berikutnya kayak tadi Mbak Tias, atas pertemuan tadi siang ternyata ada tenaga ahli yang menangani stunting. Saya juga saya aku namanya Bu Inggar. Bu Inggar, makasih banget atas pertemuan hari ini, kita kolaborasi. Saya lagi nyari-nyari gitu. Mitra saya ada di mana lagi selain ini? Ternyata ada di Jawa Tengah tuh ada. Dan tadi kita ketemu yang di Banyumas itu kumpul satu meja, itu namanya Bu Inggar, dan beliau senang banget. Akhirnya oh yaudah kalau gitu nanti kita Januari ketemu, kita berbagi apa yang menjadi tupoksi peran kita masing-masing sehingga kita tuntaskan di 2024 ya Mbak. Indonesia itu telah dilaksanakan. Itulah seperti itu Mbak Tias yang kami lakukan, dan itu terdokumentasi dengan baik di dalam channelnya TV Desa Banyumas. Iya, menarik sekali teman-teman. Baik, teman-teman bisa langsung berdiskusi di forum ini. Kita akan beri kesempatan bagi teman-teman yang ingin berdiskusi dan membahas bersama tentang upaya pencegahan stunting berbasis SDGs desa. Kang Iman, ini juga ada yang bertanya di sini keterkaitan dengan data yang nantinya digunakan untuk pencegahan stunting, karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa salah satu upaya untuk pencegahan stunting itu juga harus berbasis data. Nah, ini pertanyaannya, ketika data yang ada di dashboard SDGs belum tersedia, sehingga keterkaitan dengan penanganan stunting yang sifatnya untuk intervensi gizi spesifik itu belum bisa dilaksanakan. Nah, ini bagaimana, Kang? Oke, terima kasih yang saya hormati seluruh warga Sambal Desa yang di YouTube dan di Zoom. Terima kasih atas apa yang tadi disampaikan. Tadi di depan saya jelaskan adanya sebuah konsolidasi data. Karena memang data etisnya belum nampak gitu ya. Karena kita punya KPM, kita punya bidan desa, kita punya TPK, kita punya TPPS, kita punya kader kesehatan. Disitulah kita duduk, kita olah datanya, kita masukkan dalam sebuah kalau KPM itu pakai HDW gitu, jadi kami itu double dengan Excel, kita masukkan saja ke situ. Nanti biarkan rekan-rekan kita, saudara kita, KPM rumah kita, nanti akan ketemu. Ya kalau mau bilang nggak ada, emang data itu harus satu. Kan pasti itu konsolidasi data. Sama aja kan kalau kita bicara bagaimana Mbak Tias kalau misalnya di bantuan sosial itu tidak ada bikin SDM-nya, kan ada lagi sel kedua, yaitu keluarga yang memiliki penyakit kronis, rumah tangga tunggal, dan satunya adalah keluarga yang memiliki anggota difabel. Begitu yang bisa saya sampaikan. Iya, sangat ya teman-teman, sangat memberi referensi pengetahuan kepada kita keterkaitan dengan upaya untuk pencegahan stunting. Kalau kita tahu di PMK yang baru saja dirilis ya Kang, itu ada bab yang mengatur tentang penggunaan. Kalau kita lihat sekilas tadi itu kalau keterkaitan dengan penggunaan khususnya BLT dan juga data miskin ekstrim, kan konsolidasinya kita bisa berkonsolidasi dengan dinas sosial, artinya terkait data dengan dinas sosial. Kalau kita di penanganan stunting, berarti kita harus berkoordinasi atau berkonsolidasi dengan kesehatan. Ya kalau yang di dinas sosial itu kan tinggal data yang dikeluarkan oleh dinas sosial itu apa? Itu salah satu. Seperti apa sih yang mereka itu keluarkan, dan datanya seperti apa, dan nanti akan terbaca. Yang kedua adalah kita pun tidak boleh menutup data yang lain yang disampaikan. Misalnya dari tadi dinas kesehatan gitu. Faktanya gitu, memang kondisinya harus masuk di bagian itu, ya kita nggak boleh menutup gitu.
Nah, jadi jangan sampai itu kan nanti data-data itu kan dibawa ke dalam Musdes. Nah, disitulah kita memang apa ya Mbak Tias, kita harus banyak-banyak literasi juga. Saya juga kayak gitu. Ini pergerakannya regulasi kenceng bener gitu. Kalau kitanya nggak cepet-cepet gitu ya, nggak, kalau bahasanya di Banyu itu naik orang satset ya nanti ketinggalan tur ya, banyak gitu sih. Gitu Iya, Mbak Tias. makanya dalam keputusan Menteri Desa nomor 40 tahun 2021 itu ada klausul yang menyebutkan bahwa kita TPP harus melakukan peningkatan kapasitas mandiri. Karena ya memang seperti yang disampaikan oleh Kang Iman, karena regulasi ini bergerak dengan sangat dinamis, betul sekali. Kang Iman, ini juga ada yang menulis di meeting chat. Apakah tahun 2023 masih menggunakan EHDW? Karena kita tahu sampai saat ini EHDW-nya belum bisa diakses ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Saya sih sering gitu, kadang minimal seminggu lah saya buka gitu ya, karena saya admin gitu, saya buka, bisa kok dibuka, dan teman-teman KPM juga ingin juga gitu. HDW memang ada kendala, iya betul. Kadang-kadang datanya udah kumpul gitu lagi. Mana coba aku cek ini nggak bisa masuk ya. Nah, udah gitu. Yang kedua adalah apakah nanti tahun 2023 itu menggunakan HDW? Kalau saya nggak bisa jawab gitu ya. Secara pasti saya nggak bisa jawab. Cuma saya mendapat informasi gitu ya. Nanti itu memang ada perbaikan di engine-nya HDW sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021. Nah, karena belum rilis gitu ya, saya yakin rekan-rekan yang ada di Sumber TV Desa Banyumas bisa berbagi. Karena kemarin ada sebuah pelatihan. Nah, ini ada Mbak Yusa itu, Mbak Dili Marinawati, nanti Mbak Tias dikasih kesempatan untuk bisa sharing gitu ya tentang scorecard untuk di Perpres 72 tahun 2021. Saya mohon Mbak Dili bisa dikasih akses untuk bisa ikut namanya sharing. Mau nggak, Mbak Tias? Saya kasih ruang untuk Mbak Lili untuk menyampaikan keterkaitan dengan EHDW. Mbak Lili di mana ini? Mbak Lili Malinawati itu, Pak. Tadi ada kamu. Di sini nggak ada kan? Tadi muncul di chat room aja. Iya, ini muncul. Oke, kita kasih ruang untuk Mbak Lili Mailinawati, TPP dari Kabupaten dari Provinsi Sumatera ya, Kang? Mana? Iya. Namanya Nias. Dari Nias. Oke, monggo Mbak Lili bergabung dengan kami untuk membahas bersama tentang ini. Oke, terima kasih Mbak Tias. Mohon maaf nggak ini aktifkan videonya ya. Iya. Iya, kebetulan saya termasuk pelatih pada saat BIMTEK KPM ya, tahun Desember kemarin ini, tanggal 8 kalau untuk Sumatera Utara. Jadi memang akan ada launching IHDW versi 2.0 yang disesuaikan dengan Perpres 72, di mana akan ada penambahan pendataan itu untuk satin, calon pengantin atau yang pasang usia subur, dan juga untuk remaja putri. Kemudian ada keluarga yang termasuk ada penderita stunting di situ. Jadi nggak hanya ibu hamil, ibu nifas, baduta atau balita yang didata. Dan bagusnya lagi, nanti KPM ini nggak langsung mendata ke sumber pemanfaat yang mau diakses datanya. Dia sebenarnya KPM ini fungsinya hanya pendataan sekunder bukan primer, karena yang primer ini nanti itu langsung dari tim daripada yang dari BKKBN langsung gitu, yaitu bidan, dan itu ada TPK ya, pendamping keluarga. Jadi KPM ini diharapkan nanti berkoordinasi dengan TPK ini.
gitu dalam hal proses pendataannya, supaya datanya jangan ada perbedaan lah antara pendataan oleh BKKBN maupun oleh si KPM ini. Itu yang saya tahu informasinya. Iya, pencerahan yang luar biasa Kang Iman. Ini berarti nanti akan ada launching EHDW 2.0 di tahun 2023. Artinya nanti dengan adanya EHDW baru ini, otomatis outputnya kita tahu outputnya itu kan berarti konvergensi stunting itu. Berarti ada tambahan indikator di dalamnya. Iya, malah kata gini, saya kemarin pas pelatihan DOT itu saya bilang sebenarnya KPM bukan hanya data sekunder, mereka juga harus by name by address gitu kan, karena saya lihat IHDW ini yang versi sekarang itu kan sampai data-data pribadi daripada keluarga sasaran ini juga didata, nama suami. Nah, baru disampaikan mereka bahwa ke depannya rupanya ini ya, menghindari kebocoran data pribadi orang, sehingga nanti IHDW versi yang baru ini meminimalisir data itu tidak ada di data lagi gitu. Makanya hanya perlu data sekunder saja, sesuaikan dengan yang didata oleh TPK, tim pendamping keluarga, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak berat sih lagi. Format daripada scorecardnya juga lebih sederhana, lebih mudah memahaminya. Tabel-tabel kan karena ini belum ada versi yang terbaru, kita diajarin dalam bentuk format Excel-nya, lebih mudah memahami cara pengisian daripada kita yang format Excel yang sekarang. Nggak susah sebenarnya nanti KPM. Cuman penekanan ini ada pemerintah desa masalah penganggaran untuk mereka gitu. Itu aja. Ini ada yang bertanya Mbak Laili keterkaitan dengan berarti rembuk stunting bulan Mei 2023 itu harus sudah launching sebelum tanggal tersebut ya. Nah, ini pertanyaan dari Mas Agus. Seharusnya iya, harus di awal tahun ini udah launching gitu nanti. Ya mudah-mudahan segera lah ya. Kayaknya sudah, cuman belum bisa digunakan, tapi sudah tim IT sudah membuat daripada yang versi 2.0 ini. Gitu. Oke. Kita tunggu istilahnya komitmennya semua yang terlibat terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa sendiri dalam upaya untuk pencegahan stunting. Jadi intinya nanti kita ini kan hanya sebagai prajurit tingkat bawah, tapi paling tidak ada pressure dari atas bahwa memang benar-benar ini harus dilaksanakan, sehingga upaya-upaya memang perlu ditekankan kepada yang berada di tingkat bawah. Baik, kalau boleh sedikit bertanya Mbak Lili, artinya kalau kita tahu setiap PMK dalam proses pengajuan pencairan dana desa, permohonan penyaluran dana desa dari RKUN ke RKD itu kan harus melampirkan konvergensi stunting. Berarti untuk yang tahun 2023 nanti kita masih menggunakan scorecard atau konvergensi stunting masih yang versi lama ya, yang belum mengacu di Perpres 72. Sebenarnya harus tahun ini pun harus sudah ngacu Perpres 72 ini gitu, karena kemarin tuh disampaikan apakah masih pakai versi yang lama, seharusnya sudah pakai versi yang baru untuk Excel-nya ya, untuk scorecard-nya. Cuman karena pendataannya IHDW belum versi yang terbaru, sepertinya tahun depan harus sudah menggunakan scorecard versi yang terbaru. Kang Iman, kalau boleh tahu kondisi di sana di Baturaden, Banyumas, apa yang disampaikan oleh Mbak Laili keterkaitan dengan EHDW yang sudah mengacu pada Perpres 72? Tadi disebutkan Kang Iman kan sudah ada aplikasi manual. Apakah ini sudah mengacu pada Perpres itu punyanya Kang Iman? Terima kasih Mbak Lili. Gini. Kalau yang dulu sebelum Perpres 72 kami membackup dengan Excel juga. Nah, untuk yang sesuai dengan Perpres 72 kami di bulannya Desember awal kami udah sosialisasi dan
mengenalkan scorecard yang dilihat scorecardnya itu Mbak Lili, dan itu kami malah udah meminta kepada KPM untuk dicoba, dan kemarin ada feedback ke saya, cuma ternyata lebih gampang gitu. Yang penting ada datanya bisa masuk, dan itu nggak sulit kayak kemarin gitu. Betul apa yang disampaikan oleh Mbak Lili gitu. Karena apa? Di situ ada fasilitasi desa yang pernah saya unggah itu di acara Sambal Desa yang minggu kemarin. Itu ada 11 ya, ada 11 fasilitasi desa di dalam scorecard, dan itu nanti jawabannya ya atau tidak, ada atau tidak ada. Dan ini mesti pemerintah desa harus open tentang kegiatan itu, dan kita TPP harus tahu persis bahwa kita telah didukung di sisi desa, ada tagging stunting. Salah satunya adalah tagging stunting. Kita harus memastikan bahwa kegiatan itu betul stunting, dan di lapangannya ya betul itu untuk kegiatan stunting, tidak untuk yang lain. Dan nanti karena apa? Salah satu fasilitasi di stunting untuk desa itu, apakah desa itu menganggarkan itu kegiatan stunting? Yang kedua adalah apakah pemerintah desa itu melakukan monitoring tentang apa yang terjadi anggaran? Nah, makanya tadi saya sampaikan ini sepertinya ada benang merah. Besok kami tanggal 27 dari Kemendes turun ke Banyumas, dan saya mohon doanya restunya, karena desa dampingan saya, Desa Brosari itu menjadi tanda kutip itulah ya, mewakili 301 desa yang akan menjadi lokus monitoring evaluasi. Dan karena faktanya memang kami melakukan itu, tentang nanti plus minus apa hasilnya ya kami terima aja, karena itu haknya beliau menilai kami. Dan itu menjadi bagian yang tadi saya sebutkan di village scorecard-nya, itu adalah desa melakukan monitoring atau tidak. Makanya kita sebagai tenaga pendamping profesional pun, pendamping desa, baik ke APM ataupun ke LD, gitu, mohon maaf ya, itu harus memastikan bahwa kegiatan itu ada, kegiatan itu belajarnya jelas, dan kegiatan itu memang terjadi suatu kegiatan kita melakukan monitoring. Apalagi tadi saya jelaskan di rilis Siskudes 2.0.5 itu sudah khusus untuk dana desa itu ada taggingnya, dari mulai stunting sampai dengan reksosek. Seperti itu Mbak. Terima kasih. Oke, benar yang disampaikan oleh Kang Iman memang luar biasa ya, menginspirasi. Jadi kemarin kami juga dapat kabar dari Kang Iman bahwa akan ada Monef TPP di kabupatennya Kang Iman, khususnya di kecamatan dan desa dampingannya beliau. Semoga Monef ini akan memberikan tambahan referensi pengalaman dan ilmu, dan nanti bisa sharing di forum ini. Oke. Ya, menarik sekali topik sore hari ini. Tidak akan habisnya kalau kita membahas tentang stunting, karena benturan di bawah keterkaitan dengan penanganan dan pencegahan stunting itu tidak kita bukan menjadi rahasia lagi kalau akhirnya saling lempar keterkaitan dengan upaya untuk pencegahan stunting. Desa merasa semua dibebankan kepada desa, tapi istilahnya ya seperti itulah. Teman-teman di tingkat desa pasti tahu bahwa desa lebih banyak lebih suka atau lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembangunan fisik, sedangkan untuk yang pembangunan sumber daya manusianya banyak melimpahkan ke ini, seharusnya kewenangannya ini dan lain sebagainya. Jadi memang perlu benar-benar ada pressure dari pemerintah pusat. Coba kalau ada pressure seperti minimal BLT dana desa 10%, maksimal 25%. Ketahanan pangan minimal 20%. Coba stunting minimal 10% gitu aja. Apa yang terjadi? Tapi selama ini belum juga, karena sebenarnya data sudah berbicara. Masih banyak sekali data dari 1000 HPK itu yang perlu adanya penanganan khusus keterkaitan dengan kasus stunting. Jadi semoga ke depan Kang Iman, intinya ada regulasi yang
berpihak kepada penanganan stunting, dan sedikit penekanan untuk persentase penganggaran juga mungkin akan lebih membuat desa lebih ingin memacu untuk terkait dengan pencegahan. Jadi banyak desa yang beranggapan bahwa di desa kami tidak ada stunting. Jadi beranggapan stunting itu hanya perlu penanganan, tidak pencegahan. Padahal kalau kita tahu kita mencegah sakit dulu daripada mengobati, kan seharusnya seperti itu. Tapi itu yang memang perlu kita pahamkan kepada pemerintah desa, sehingga kita perlu forum belajar seperti ini. Baik Kang Iman, luar biasa sore hari ini menambah referensi ilmu. Perlu kami bacakan ini ada Mas Agus ini nggak mau bergabung dengan kita ya, tapi terus aktif di meeting chat, nggak apa-apa, kita sampaikan. Keterkaitan berarti untuk laporan konvergensi stunting Desember tahun 2022 harus menggunakan yang baru. Tadi sudah jelas disampaikan oleh Mbak Lili ya, artinya Perpres 72 itu di 2021, artinya di 2022 seharusnya sudah mengacu pada ini. Kalau yang sudah mengacu dengan menggunakan EHDW secara Excel mungkin tidak ada masalah, tapi yang memang benar-benar belum akan menjadi kendala bagi kita semua. Oke, luar biasa Kang Iman, sangat memberikan referensi pengalaman topik sore hari ini. Terakhir untuk closing statement-nya. Oke, terima kasih. Bahwa dalam upaya penurunan stunting itu ada sebuah kegiatan yang berkelanjutan, yaitu di dalam SDGs 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka yang harus kita lakukan sebagai tenaga pendamping profesional adalah kita harus bisa memetakan permasalahan yang ada di desa. Yang kedua adalah lakukan sebuah intervensi. Dan yang terakhir, pastikan bahwa kegiatan itu tertangani dan terbiayai masuk ke dalam APBD. Dan terakhir adalah kita harus berkolaborasi dengan semua stakeholder, khususnya KPM kita rangkul, kita dampingi dengan penuh kesabaran bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bisa selesai, kecuali kita harus sama-sama bekerja keras dan fokus pada tupoksi dan peran kita. Terima kasih Mbak. Luar biasa Kang Iman. Jadi kita berperan ya, dalam semampu kita punya peran. Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara, teman-teman. Sekali lagi pencapaian SDGs desa, ada 18 SDGs itu perlu upaya dan usaha. Salah satunya adalah seperti yang disampaikan oleh Kang Iman, bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi. Jadi memang perlu satu circle yang benar-benar utuh dalam pencapaian SDGs desa, khususnya untuk SDGs yang disampaikan oleh Kang Iman tadi. Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Yang jelas yang perlu teman-teman ketahui bahwa materi Kang Iman ini akan berkelanjutan. Jadi kita akan membahas bersama tentang SDGs desa secara berurutan. Jadi tetap bersama kami di Sambel Desa mulai hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan jangan baperan. Terima kasih Kang Iman, sehat selalu, salam sehat untuk keluarga tercinta. Mbak Lili, matur suwun, teman-teman yang ada di sini terima kasih. Mas Agus segera mandi. Oke, terima kasih. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.